Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya akan membahas salah satu topik yang mungkin akan sangat menarik untuk kalian, yaitu adalah kenapa menurut saya pribadi harusnya dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat Bitcoin pada akhirnya melakukan pergerakan yang lumayan signifikan. Setelah mungkin beberapa hari terakhir, kita mendapatkan pergerakan yang cukup membosankan. Kita hanya cenderung sideways, dan saya expect akan ada volatility dalam beberapa hari ke depan. Saya akan jelaskan kenapa dari segi price action. Diikuti juga dengan ada beberapa berita yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,68 triliun dolar atau naik sekitar 0,47%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat sebenarnya dominan berwarna merah, dan yang hijau itu cuman Bitcoin dan juga Ethereum, teman-teman. Sisanya mengalami penurunan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum dengan kenaikan 0,59% menuju 2.527 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita mendapatkan lagi-lagi ada berita adopsi Bitcoin. Bitcoin Rent Agreement. Landlord and tenant sign BTC contract. Jadi, ada sesuatu yang unik dan mungkin baru pertama kali terjadi ya, itu di Argentina, teman-teman. Yaitu di kota Rosario, lebih tepatnya, kota ketiga yang paling rame di Argentina, ada sebuah perjanjian sewa, teman-teman. Itu sekarang pembayarannya menggunakan Bitcoin. Jadi, bulanan pembayarannya itu nanti akan melalui Bitcoin. Jadi disampaikan di sini, a local landlord and a tenant have sealed a rental agreement where the latter will pay monthly rent in Bitcoin. According to a report in local newspaper, Paginal 12, from January 11th, the contract is the first of its kind in Argentina, made possible by recent law amendments by the new presidential administration. The monthly payment under the seal contract will equal $100 in Bitcoin. Tenant will transfer the funds monthly through Fwine, a local crypto platform. The report highlights that both counterparties to the contract are experienced crypto users. Jadi, teman-teman, karena di Argentina itu sekarang transaksi cryptocurrency itu tidak ilegal alias legal gitu ya, maka memungkinkan untuk terjadi hal semacam ini, di mana ada perjanjian sewa-menyewa dan pembayaran itu ditentukan menggunakan Bitcoin. Jadi, kalau misalnya saya mau membayar nih, contohnya saya yang menyewa, saya membayar melalui salah satu platform bernama Fwine di sini. Oke, ada platform kripto lokal di Argentina sana, dan kemudian nanti akan ditransfer ke si pemilik gedung gitu ya. Dan itu dalam bentuk Bitcoin. Nah, sekali lagi teman-teman, ini adalah sesuatu yang baru gitu, yang mungkin tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dan selalu ada sesuatu yang baru yang kita lihat terjadi di Bitcoin. Dan saya rasa ini akan menjadi sebuah awal yang baik gitu ya. Ketika semakin banyak orang yang sudah start bertransaksi menggunakan Bitcoin, itulah yang kita katakan sebagai adopsi massal, teman-teman. Ketika semua orang sudah tidak lagi awam terhadap yang namanya Bitcoin, mereka udah mengerti, oh ini adalah sebuah aset kelas, ini bisa digunakan untuk transaksi, dan value-nya dari tahun ke tahun itu cenderung mengalami kenaikan, yang tentunya berdampak baik terhadap si pemilik. Kalau di sini konteksnya di sini, pemilik gedung tentunya berharapnya pembayarannya melalui Bitcoin, ya dia sekaligus anggapannya investasi gitu loh. Jadi setiap bulan dibayarkan $100, $100, $100, dan bisa aja itu bakalan dia hold. Dan semakin orang yang bertransaksi menggunakan Bitcoin, otomatis semakin banyak orang juga yang harus membeli Bitcoin-nya terlebih dahulu. Ya kan? Itulah yang kita mungkin akan lihat dalam 1 atau 2 dekade ke depan, teman-teman. Di mana orang-orang sudah kebanyakan mengenal yang namanya Bitcoin, dan bisa aja sudah banyak tempat yang melegalkan transaksi menggunakan cryptocurrency, khususnya mungkin Bitcoin, dan ini yang mungkin akan kita lakukan 1 atau 2 dekade ke depan.
Di mana transaksi misalnya jual beli rumah, atau sewa menyewa, atau misalnya kalian membeli peralatan, mobil, dan seterusnya, itu sudah bisa menggunakan kripto. Ya walaupun sebenarnya sekarang juga udah ada beberapa tempat ya teman-teman yang bisa menerima pembayaran melalui Bitcoin. Kalau misalnya kalian mau beli mobil mewah, ada tempatnya yang bisa menggunakan Bitcoin untuk membeli, bahkan Ethereum juga diterima, dan seterusnya. Tapi ini baru sekedar permulaan teman-teman. Ini belum diadopsi massal, karena ini masih mungkin sangat tidak sangat jarang lah terjadi di mana-mana gitu. Jadi orang-orang masih belum tahu gitu loh. Tapi untuk kita-kita yang sudah berinvestasi di cryptocurrency, khususnya di Bitcoin, harusnya ya ini akan menjadi sebuah berita yang sangat baik, terutama apabila ini terus berlanjut gitu ya. So, itulah berita yang pertama. Menurut saya sebuah berita yang sangat menarik. Kemudian yang kedua teman-teman, kita melihat juga Crypto Fear and Greed Index. Kali ini sebenarnya masih berada sedikit di arah greed gitu ya. Tetapi ini sudah jauh berkurang daripada apa yang kita lihat minggu lalu. Bahkan hanya dalam waktu seminggu saja kita bisa mendapatkan volatilitas yang sangat tinggi di Crypto Fear and Greed Index. Last week kita berada di area extreme greed, teman-teman, di angka 76. Seingat saya 75 itu sudah kategori extreme greed. Jadi kita hanya barely masuk ke area extreme greed sebelum pada akhirnya kita mendapatkan koreksi yang dalam di Bitcoin, sehingga kalau kita lihat kemarin itu berada di area netral 52. Tapi baru kemarin netral, hari ini udah kembali ke arah greed. Saya nggak ngerti kenapa bisa seperti ini, padahal kalau misalnya kita perhatikan pergerakan Bitcoin, teman-teman, itu tidak terlalu signifikan sebenarnya. Pergerakan kenaikannya pun hanya dari kurang lebih 42.000, atau kita anggap kemarin sempat menyentuh ke 41.000 sekian, ke 43 ribuan. Itu bukan pump yang terlalu kencang menurut saya kalau kita lihat pergerakan beberapa bulan terakhir. Nah, ini adalah pertama kalinya teman-teman kita melihat Bitcoin kembali ke area netral setelah kalau bisa kita lihat berbulan-bulan ya berada di area greed hingga extreme greed. Kalau bisa diperhatikan itu awalnya di bulan Oktober 2023 teman-teman. Oke, di mana kita start untuk mendapatkan ada kenaikan yang lumayan signifikan, kita stay di area greed dan juga extreme greed selama berbulan-bulan dari Oktober hingga Januari, sebelum pada akhirnya beberapa 1-2 minggu terakhir kita kembali drop dan masuk ke area netral. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat sehat untuk kita lihat terjadi di market teman-teman, di mana kita sudah berminggu-minggu melihat market itu optimismenya sangat tinggi gitu ya, sentimennya sangat positif. Kita melihat Bitcoin yang awalnya berada di 16-an ribu, sekarang sudah berada di kurang lebih 40-an ribu, kenaikan mungkin sudah kurang lebih 2-3 kali lipat. Akan sangat make sense kalau kita akan mendapatkan fase konsolidasi atau cool off terlebih dahulu selama beberapa bulan sebelum pada akhirnya kita kembali siap untuk mendapatkan rally berikutnya ke atas. Itulah kenapa sebenarnya di beberapa video terakhir saya sempat sampaikan bahwa kita harus expect beberapa bulan ke depan itu akan menjadi beberapa bulan yang mungkin termasuk cukup boring di cryptocurrency. Karena kemungkinan orang-orang yang mau membeli untuk sekarang lebih prefer untuk menunggu ketika nanti sudah selesai halving. Karena banyak juga orang expect bahwa koreksi yang kita lihat di sini belum akan selesai. Artinya kita masih akan drop kurang lebih ke mungkin area 30-an ribu atau bahkan ada yang lebih ekstrim mengatakan 20 ribu. Dan itulah kubu yang merasa bahwa kita akan mendapatkan satu flash dump gitu ya, dimana kita bisa melihat altcoin misalnya drop 40-50% dari harganya sekarang sebelum pada akhirnya kita recover dengan sangat cepat dan kita akan melanjutkan rally. Itulah kenapa untuk sekarang saya rasa banyak orang berada di sideline karena menunggu hal tersebut. Karena memang nggak bisa dipungkiri teman-teman, beberapa cycle terakhir memang menunjukkan bahwa sebelum kita mendapatkan ada fase di mana kita udah kembali ke all time high, itu ada satu flash dump terlebih dahulu. Ya saya juga setuju gitu, itu bisa dilihat faktanya ada. Tapi pertanyaannya mungkin, apakah kali ini juga akan terulang? Nah, jawabannya sebenarnya tidak akan ada yang tahu. Kalian boleh berasumsi, kalian boleh melakukan prediksi, tapi kalau misalnya kalian sama sekali tidak mempunyai exposure di market untuk sekarang, hanya karena kalian merasa bahwa market akan drop terus-menerus dari sini, terlebih lagi kalau misalnya kalian mau membeli altcoin hanya jika dia sudah drop 40-50%, saya takutnya, ini takutnya aja teman-teman, kalian nggak kebagian gitu. Apakah masih bisa lanjut koreksi? Bisa aja, gitu ya. Apakah mungkin kan kalau kita mendapatkan drop 40-50%? Bisa aja, gitu ya. Saya nggak mengatakan tidak mungkin, bisa saja. Tapi, kalian mengambil resiko yang menurut saya cukup tinggi.
kalian mengambil resiko untuk menunggu harga lebih murah 40-50%, tapi kalian juga berpotensi kehilangan gains beberapa ratus atau ribuan persen ke atas. Kenapa? Karena altcoin rata-rata sekarang teman-teman itu masih berada jauh di bawah area all-time high terakhirnya. Oke? Minimal-minimalnya 200-300%. Itu mungkin kalau kalian sudah invest di blue chip ya, model-model Ethereum, model-model BNB, dari all-time high ke harga sekarang, dari harga sekarang ke all-time high itu masih mungkin perlu 2-3x gitu. Rata-rata seperti itu. Anggap yang paling kecil, 2x atau 3x. 200% gains yang berpotensi kalian kehilangan hanya karena kalian menunggu diskon sebesar 40-50% tersebut. Yang bisa aja terjadi, tapi bisa juga tidak. Jadi, kalau misalnya teman-teman masih menunggu di sideline, at least kalian harus aware tentang hal tersebut. Oke, kalau saya pribadi, saya tidak mau mengambil resiko tersebut. Kalaupun saya beranggapan bahwa akan ada diskon lebih jauh dari sini, at least saya mau melakukan dollar cost averaging gitu. Sehingga kalaupun tidak menyentuh area persis yang saya mau, saya sudah punya exposure. Itu kalau saya. Kalau kalian saya nggak tahu gitu, tapi itu mungkin sesuatu yang perlu kalian camkan saja di otak kalian, bahwa bisa aja terjadi, tapi bisa juga tidak. Dan kalian berpotensi ketinggalan kereta, apabila ternyata memang kita tidak akan menyentuh area yang kalian mau. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya akan langsung mulai dari 1 hour chart, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, untuk sekarang sepertinya area di sini sudah tidak lagi terlalu kita respect, so kita harus menghapus area tersebut. Kemarin saya sampaikan, jika kita mampu melihat ada konsolidasi dan kemudian breakout dari area 43.000 di sini, ini mungkin bisa menjadi peluang setup untuk kalian. Tapi invalidasinya adalah kalau kita break di bawah area 42.500 di sini, dan kita persis jebol di bawah area tersebut. Jadi invalidasi terjadi, teman-teman. Jadi harusnya teman-teman tidak sempat masuk peluang long di sana. Nah, alasan kenapa menurut saya kita akan melihat pergerakan yang lumayan signifikan dalam beberapa hari ke depan maksimal, itu adalah karena kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, ada sebuah trendline yang sebenarnya sangat direspect oleh Bitcoin di sini. Terlebih lagi kalau kalian zoom out ke 4 hour chart, kalian akan menemukan hal tersebut lebih kentara gitu ya. Bahwa di sini kita mendapatkan ada semacam symmetrical triangle teman-teman, yang selalu mampu di hold oleh Bitcoin. Ketika kita breakout, kita berkali-kali menjadikan ini sebagai area support, resistance, resistance. Tapi, kenapa saya expect akan ada volatility beberapa hari ke depan? Karena kita sudah berada di penghujung pattern tersebut, teman-teman. Oke, ketika kita terus mengalami konsolidasi di sini, pada akhirnya breakout, ini akan mendapatkan pergerakan yang lumayan menurut saya. Minimal-minimalnya kembali ke area 44.000 di sini. Sebagai area resistance. Horizontal resistance. Oke? Tapi tentunya berita buruknya adalah apabila kita justru mendapatkan breakdown, teman-teman. Kalau kita breakdown dari sini dan start untuk mendapatkan ada semacam konsolidasi dan juga retest, itu berarti kita akan kemungkinan melanjutkan penurunan minimal untuk kembali ke area 40.000 di sini, atau bahkan kita bisa jebol di bawah area tersebut menuju ke area 38 sampai 35.000 dolar. Oke, jadi menurut saya maksimal di tanggal 20 Januari nanti, atau hari Sabtu nanti, kita harusnya sudah mendapatkan breakout tersebut. Menurut saya pribadi. Dan harusnya akan ada semacam pergerakan yang lumayan signifikan, baik ke atas maupun ke bawah, tergantung nanti breakout-nya ke sebelah mana, teman-teman. Oke, jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu trendline yang kalian pantau dengan dekat. Kalau kalian misalnya mau memanfaatkan trendline ini, caranya cukup simple. Ya, kalian tunggu, katakanlah breakout-nya di sini, di 4 hour, closing 4 hour candle di atas area ini. Nggak hanya breakout ya, teman-teman. Breakout dan close. Kita nggak mau breakout dan kemudian kembali close-nya di bawah, artinya hanya membuat wick ke atas. Kita mau breakout, close, retest, dan ini akan menjadi peluang bagi teman-teman untuk start masuk. Kalau misalnya kalian bisa menemukan setup dengan risk to reward ratio yang baik,
target pertamanya kemungkinan nyampe ke area 44.000 di sini. Oke, jadi itu adalah untuk gambaran besarnya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat ke time frame yang kecil, katakanlah di 15 minute chart, ya kita masih bisa mengkategorikan ini sebagai area sideways teman-teman. Dan pattern yang tercipta di sini itu tidak terlalu jelas untuk saya, so saya tidak berani masuk ke setup apapun untuk sekarang. Setelah kemarin ada potensi setup, tapi terinvalidasi, untuk sekarang tidak ada lagi menurut saya setup yang bisa kembali kita manfaatkan. So kita masih harus menunggu untuk setup berikutnya datang. Ingat teman-teman bahwa kesabaran adalah salah satu kunci juga untuk kalian bisa sukses long term menjadi seorang traders. Karena tanpa sebuah kesabaran, kalian pertama akan memaksa untuk masuk ke market tanpa ada setup yang rapi. Yang kedua, tanpa kesabaran kalian tidak akan bisa menunggu pergerakan market sampai ke area take profit kalian. Jadi semuanya perlu bersabar teman-teman. Kalau misalnya kalian mengatakan, kok kenapa banyak banget wait and see-nya, kapan masuknya, dan seterusnya, berarti kalian tidak cocok dengan approach saya. Oke, kalian tidak cocok dengan teknik trading saya. Karena kalau saya pribadi, saya lebih prefer menunggu setup-nya yang rapi. Oke, saya masuk dengan resiko yang tergolong kecil, potensi reward-nya yang besar, saya ambil di sana. Ingat, kita mau menjadi seorang sniper, teman-teman. Kita mau menembak sekali, dua kali, itu langsung bus kena gitu loh. Kita nggak mau menjadi seorang yang memegang mesin gun. Memang nembaknya bisa banyak gitu loh. Berturut-turut nembaknya, tapi banyaknya miss gitu loh. Dan kalau itu kalian lakukan gitu ya, kalau kalian ngasal nembak gitu, setup yang nggak rapi juga kalian ambil, setup yang rapi kalian ambil, ya kalian kemungkinan akan sangat sulit gitu untuk dapat mengembangkan portofolio kalian long term itu terus-menerus consistent profit. Ya karena kalian tidak sabaran gitu menunggu teman-teman. Setup yang probabilitas kebenarannya rendah pun kalian ambil. Hanya karena kalian tidak sabar menunggu setup berikutnya datang. Oke, jadi untuk sementara ini kemungkinan adalah satu-satunya setup yang bisa kepikiran oleh saya, yaitu adalah breakout dari trendline ini. Oke, yang kalau kita breakout dan retest, ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman yang mencari peluang untuk long. Invalidasinya adalah kalau ternyata kita justru breakdown di bawah trendline ini, tentunya kalian jangan lagi mencari peluang untuk long. Tapi untuk short term, saya rasa kesimpulannya adalah kita masih cenderung akan kemungkinan sideways di kurang lebih area ini, teman-teman. Kita sekarang sebenarnya membentuk semacam channel ya, di sekitaran 43 sampai 41.600-an. Kita masih bisa aja bolak-balik di sekitaran area di sini, sampai pada akhirnya kita memutuskan untuk breakout ke arah mana di pattern 4 hour. Itulah symmetrical triangle. Oke, tapi untuk short term, kalau misalnya kita zoom in lagi ke 5 minute chart, kita melihat Bitcoin itu terus merangkak naik ke atas, tapi kita sekarang kembali mendekati approaching area 43.000 sampai 43.200 yang merupakan area resistance. Oke, kalau kalian yang scalper mungkin bisa memantau area ini. Kalau rupanya ada reversal pattern lagi di sana, kalau mau scalping, saya rasa itu bisa menjadi peluang. Atau kalian mau manfaatkan trendan ini. Ini untuk yang scalper ya. Kalau kalian mau manfaatkan trendan di sini. Karena ini berpotensi membentuk bear flag juga, teman-teman. Ini bisa kalian manfaatkan juga untuk masuk. Oke, kalau ternyata kita breakdown dari sini, itu adalah peluang untuk short term atau scalping short. Selain itu, menurut saya belum ada yang bisa kita manfaatkan untuk sekarang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.